Pertama adalah bahwa Senin yang lalu itu sudah dilakukan pelaporan terhadap Lecumanan. Jadi Lecumanan ini adalah salah satu pelapor yang menyebabkan Mas Roy kemudian ditersangkakan atau dikriminalisasi. Dia atas nama Pradi Bersatu melaporkan pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 di laporannya terhadap 12 orang termasuk Mas Roy dan Dr. Tifa, dan akhirnya pasal 160 diadopsi untuk klaster 1 dan khusus pasal 28 ayat 2 itu kemudian menjadi bahan penersangkaan bagi Mas Roy, Dr. Tifa dan dulu Rismond. Tetapi pasal itu dianggap sebuah upaya untuk menyelundupkan hukum. Karena itulah terhadap penggunaan pasal tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah dilakukan gugatan citizen lawsuit karena dianggap ada pihak yang tidak punya legal standing tapi kemudian dimasukkan ke dalam materi penersangkaan, dan ini juga dianggap merugikan Mas Roy karena sesungguhnya Pradi Bersatu bukanlah entitas yang bisa dikatakan menyebarkan ujaran kebencian dan kemudian terkena perasaan rasa sakit, rasa dirugikan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemudian untuk memberikan pembelajaran Mas Roy dan nanti barangkali juga akan disusul Dr. Tifa, kita akan bahas lebih lanjut, itu melaporkan Lecumanan dan alhamdulillah laporan polisinya sudah diterima. Nanti Mas Roy juga barangkali akan menceritakan pelaporan terhadap Rismond, tetapi itu memang di luar kasus ijazah palsu, nanti pada bagian tertentu. Pada bagian akhir mungkin Mas Roy seperti biasanya. Bagaimana dengan dua orang lainnya, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Soekin? Soekin itu akan dilanjutkan setelah pelaporan terhadap Lecumanan, karena kita sengaja berdasarkan kesepakatan rapat itu pelaporannya dilakukan satu-satu. Jadi satu untuk Lecumanan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu, kemudian satu untuk Samuel Soekin dan satu untuk Andi Kurniawan. Samuel Soekin dan Andi Kurniawan itu menggunakan pasal 160 KUHP yang lama ketika melaporkan Mas Roy dan teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah sampai kita duduk di sini itu tidak jelas soal P21 ini. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalnya para termul mengatakan saya yakin sudah P21 berdasarkan omongan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 2 Juni, maka faktanya sampai hari ini tanggal 12 Juni, which is 10 hari kemudian, kita belum mendapatkan kabar yang firm bahwa memang itu sudah P21. Jadi dugaan kami, seperti juga nanti akan disampaikan Pak Ugro, bahwa sulit bagi kejaksaan untuk memp21kan kasus ini kalau landasannya hanya hukum saja. Tapi tidak tahu kalau landasannya pesanan atau landasannya kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena kalau hukum saja, kami sudah mengkajinya baik secara formil maupun material. Sering kami sampaikan bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi untuk ditindaklanjuti. Secara formil sampai hari ini kami duduk di sini itu sudah 150 hari berlalu sejak kasus ini pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026. Jadi dari 13 Januari 2006 sampai dengan 12 Juni 2026 itu sudah 150 hari. Padahal berdasarkan hitungan kami, baik menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, maka hitungannya kalau KUHP lama itu cuma 28 hari saja, 14, setelah itu ganti cerita, tidak ada lagi perpanjangan dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan KUHP yang baru 70 hari, ada back and forth dan kemudian gelar perkara khusus dan terakhir kemudian eksekusinya di kejaksaan sebagai dominus litis, tetapi 70 hari. Nah sekarang itu sudah lewat 150 hari. Jadi apakah kasus seperti ini tetap layak ditindaklanjuti? Karena kenapa? Ada dimensi pelanggaran hak asasi manusianya, yaitu berupa legal uncertainty, ketidakpastian terhadap para tersangka. Kalau kita tarik pada 30 April 2025 sebagai
awal dari kasus ini ketika Jokowi melaporkan 12 orang yang katanya yang dilaporkan peristiwanya. Tapi tiba-tiba 12 orang, maka kami mengatakan bahwa ini sudah berapa? 400 hari 403. Mungkin. 30 April tanggal 26 yang lalu itu 392. Ya. Sekarang sudah lebih, berarti sudah 403 atau apa? Ya, sudah 400 hari lebih. Ya. Jadi bayangkan ya kalau kita bicara mengenai pengadilan yang yang mudah, murah dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak murah dan tidak sederhana jadinya. Karena kasus yang sederhana yang kata saya pernah mendengar dari Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri mengatakan kasus ini 2, 3, 4 bulan saja selesai kalau saya pegang. Itu kalau tidak ada intervensi politiknya atau kalau memang penyidik betul-betul bekerja demi hukum dan independen serta profesional. Tapi kalau tidak independen, maka kemudian pasti tidak profesional. Karena kalau tidak independen kan berarti tergantung bisikan kanan kirinya. Kita tidak menuduh, tetapi kita sedang defense. Kita sedang sedang membela klien kami gitu ya, baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Itu secara formil, secara material ya, secara formil juga sebenarnya nanti Pak Ugro akan menyampaikan lebih lanjut. Dengan adanya restoratif justice yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3, maka sesungguhnya kasus ini harusnya sudah tidak valid lagi untuk ditindaklanjuti karena dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada lagi, yaitu which is laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Ingat, laporan polisinya cuma satu dan kemudian digabungkan dengan yang lainnya tetap menjadi satu laporan. Itu yang kemudian kita katakan secara formil. Secara material nanti saya akan berbagi tugas karena banyak sekali. Pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 yang kemudian memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu sama sekali tidak relevan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh salah seorang pembuat undang-undang ITE-nya, yaitu Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto yang jelas dan tegas mengatakan bahwa pasal itu buat e-commerce, buat perbankan dan lain sebagainya, di mana itu memang berusaha melindungi dokumen elektronik milik entitas tertentu, sehingga kalau diubah-ubah maka dia akan rusak dokumennya, kemudian mengalami kerugian bahkan penipuan. Tetapi yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada dokumen yang dirusak. Bahkan dokumen itu timbul dengan sendirinya pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Kan harusnya secara teoritis kalau menggunakan pasal 32 ayat 1, maka ijazah Jokowi itu jadi rusak. Tapi secara elektronik. Padahal ijazahnya analog. Kan yang originalnya yang analog, yang diduga yang katanya asli, so-called asli. Sementara pasal 35 sangat tidak relevan karena pasal itu justru sebaliknya, different direction, mengatakan bahwa Mas Roy mengedit dokumen agar tampak original, tampak otentik, padahal Mas Roy sudah mengatakan itu palsu. Sedikit lagi, pasal 28 ayat 2 yang kemudian berubah menjadi pasal 243 ya, Undang KUHP yang baru juga tidak bisa dikenakan karena ini problematik. Tapi selain problematik, bahwa ini kan terkait dengan ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras. Yang kita persoalkan adalah ijazah, bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan kemudian disabilitas fisik dan mental, bukan warna kulit dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan warna kulit Pak Jokowi, latar belakang Pak Jokowi dan lain sebagainya. Yang kita masalahkan adalah ijazah Jokowi yang kita katakan palsu. Kita juga tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Yang kita katakan ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian itu ditindaklanjuti dengan tim pemburu ijazah palsu dengan mengadukan pihak-pihak lain yang diduga yang memalsukan ijazah tersebut. Jadi itu keliru sekali kalau kemudian kita ingin menyerang Pak Jokowi bahwa dia memalsukan ijazah, karena itu adalah kata aktif. Padahal kita katakan bahwa ijazahnya palsu. Dan ijazah palsu itu subjek to penelitian terhadap apa yang diupload Dian Sandi, bukan apa yang diteliti di belakangan muncul di Polda Metro Jaya tanggal 15.
Kemudian kami juga ingin menyampaikan kawan-kawan semua bahwa kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu kita surati dan kita minta eksaminasi secara material, karena secara formil sebenarnya kita juga sudah sampaikan material formil, kita sudah sampaikan, tapi kita pengen dia menguji secara material apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Secara formil kita mengatakan sudah tidak layak, karena itu sangat jelas di dalam undang-undang. Tetapi secara material kita ingin berdebat dalam tanda kutip dengan Kejaksaan Agung, apakah pasal 32 ayat 1 itu secara material benar penerapannya, pasal 35 benar, pasal 28 ayat 2 benar, pasal 27A benar, pasal 310 KUHP yang sekarang menjadi 433 di KUHP yang baru benar, termasuk juga pasal 311 KUHP lama yang di KUHP baru menjadi 434 juga benar. Nah, kami sudah mengajukan surat itu berharap bahwa ini makin mematangkan cara berpikir kejaksaan, termasuk jaksa penuntut umum, agar mengatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apalagi kita sampai sekarang ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak sana apakah P21 itu sudah muncul atau tidak ada pihak yang firm untuk mengatakan iya atau tidak. Kalau kita dengar pengacara Pak Jokowi mengatakan saya meyakini bahwa P21 itu sudah ada. Meyakini itu mendengarkan omongan Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya memang P21, ya seandainya, mana buktinya, mana formalnya? Karena ini sudah lewat 10 hari dari tanggal 2 Juni ketika Iman Imanuddin atas pertanyaan wartawan yang bukan materi press conference-nya kemudian menjawab. Kayaknya ada wartawan yang ada di sini nih. Ada mana tuh? Ada. Yang nanya Iman Imanuddin ya. Kemudian kami juga kawan-kawan sekalian, kami juga memfollow upin Komnas HAM. Karena kami ingin juga beraudiensi dengan Komnas HAM mengatakan bahwa kalau tidak dikatakan sudah ada pelanggaran hak asasi manusia, maka dia harus update terakhir. Karena Mas Roy dan Dr. Tifa sampai sekarang itu sudah disuruh wajib lapor untuk yang ke berapa kali? Ke 30 kalinya. Tanpa landasan hukum yang jelas. Kapan akan selesainya wajib lapor tersebut? Padahal mereka berdua adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tentu jauh lebih produktif kalau seandainya kasusnya tidak berlarut-larut dan tidak dikenakan wajib lapor setiap pekan. Terutama Dr. Tifa yang sedang menyelesaikan disertasinya baik di UI maupun di Unpad, langsung paralel seperti itu. Itu yang bisa saya introduction, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Didit untuk menambahkan, terutama terkait dengan subject to Dian Sandi itu dan mungkin materi lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya lengkapi ya dari apa yang dinyatakan oleh Bang Refli tadi. Nah, kalau kelayakan P21 dari perkara, kan ada sisi formil dan material. Nah, sebenarnya kita ini bicara di tengah-tengah antara formil dan material. Yang pertama, kasus ini udah gak nyambung kalau mau dibilang. Ini pertengahan antara formil dan material. Kita tidak bicara soal pembuktian dulu. Apakah Mas Roy, Dr. Tifa melakukan apa yang disangkakan. Tapi yang jelas Mas Roy dan Dr. Tifa itu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Yaitu dokumen elektronik ya, yang dikatakan ijazah Pak Jokowi. Tapi kan tidak di-endorse oleh Pak Jokowi bahwa itu dokumen dia, milik dia. Tidak pernah. Itu saya sampaikan waktu saya diminta keterangan sebagai ahli. Jadi tidak dimungkinkan kalau sekarang digunakan ijazah asli Pak Jokowi yang disita di Polda Metro sebagai barang bukti. Yang harus disita adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Ya, dokumen elektroniknya.
dan Dian Sandi harus ditarik tidak sebagai saksi. Jadi kalau mau benar itu harusnya Dian Sandi dilaporkan dulu oleh Pak Jokowi, ya kan? Dia terlapor pertama, terlapor utama. Nah, atau Dian Sandi juga turut serta menjadi tersangka. Nah itu, ya. Jadi dia adalah harus dibilang pelaku utama dulu. Nah, kalau itu asli atau palsu dokumennya, kan kita nggak tahu. Jadi yang diupload itu. Jadi ini udah nggak nyambung nih. Nah, kalau sekarang dihadirkan barang bukti, saya juga udah sampaikan juga, yang namanya barang bukti itu yang disita adalah yang terkait dengan kejahatan, alat untuk digunakan yang digunakan untuk kejahatan atau hasil kejahatan. Nah, kalau ini terkaitnya bagaimana, ya kan? Dan kalau di lab krim, sekali lagi saya ulangi, di lab krim suatu dokumen itu untuk membuktikan bahwa dia diduga ada kepalsuan, bukan di lab krim karena untuk menguji bahwa dokumen itu asli. Ini kebalik ini. Jadi aneh. Jadi di lab krim untuk apa? Untuk menyatakan itu asli. Tidak ada itu. Jadi tidak ada juga putusan yang akan menyatakan dokumen ini asli, tetapi akan menyatakan ini tidak palsu atau palsu, ya? Karena ada diduga pemalsuan. Jadi kalau sekedar hanya untuk menyatakan bahwa dokumen itu asli, tidak ada. Nah, lab krim yang menyatakan itu identik atau menjadi asli, akhirnya juga nggak ada. Yang ada karena diduga palsu. Tetapi dalam perkara pencemaran nama baik atau fitnah, dokumen itu menjadi harus di lab krim, itu aneh sebenarnya. Kelihatannya kayak wajar tapi aneh. Luar biasa. Itu yang pertama. Jadi harusnya tidak bisa. Ya. Yang kedua, sekarang penetapan tersangka itu harus juga diperbaiki secara formalitas. Jadi kalau sudah ada pasal-pasal yang dirubah, ya dirubah penetapan tersangkanya, diperbaiki. Dan itu harus disampaikan. Mungkin sudah diperbaiki, kalau tidak disampaikan tidak bisa. Yang ketiga, waktu gelar perkara tanggal 15 Januari dan saya sudah tanya 15 Desember, saya sudah tanya juga sama Mas Roy, itu BAP sebagai tersangka sudah belum dikasih. Sampai hari ini ternyata belum, dan ternyata tim lawyer katanya sudah menyampaikan 2 kali permintaan secara tertulis, tidak dikasih. Dan waktu diminta oleh tim lawyer waktu itu di depan saya juga, karena saya hadir, ada di reskrim umnya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kan udah tahu, udah lihat, kan mendampingi. Bukan begitu. Yang namanya KUHAP itu dari dulu mengatur itu adalah haknya si tersangka, kalau diminta harus diserahkan, ya. Nah, itu juga materi ini dapat menyebabkan penyidikan yang tidak sah, ya. Jadi intinya banyak hal lagi. Penerapan pasal Junto 55 ayat 1 ke 1 juga nggak ada, yang sekarang menjadi pasal 20 di KUHP baru. Jadi kalau dibilang sekarang ini mau di P21-kan, ya saya bilang ini banyak cacat hukum yang terjadi, ya, baik formil maupun semi material. Karena kita bicara bukan pembuktiannya, kita bicara syarat-syarat untuk menuju pemenuhan syarat material. Jadi itu semi material sebenarnya, itu udah banyak. Karena bukti permulaan itu sudah tidak cocok, terutama pasal 32 ayat 1 yang disebut tadi Bang Refli, dan pasal 35 itu udah jelas tidak tercantum narasi di dalam laporan polisi. Demikian ya, saya pikir ya, cukup. Terima kasih. Iya, kita lanjutkan dengan Pak Ugro ya. Jadi Pak Ugro ini berkali-kali yang tidak dipahami oleh para termul adalah dia mengatakan bahwa dengan adanya RJ ya, restoratif justice, maka sesungguhnya ada tindakan mencabut LP, laporan polisi. Karena laporan polisi, setelah laporan polisi kemudian SP3. Tapi karena laporan polisinya itu kemudian hanya dalam satu nomor, maka yang terjadi adalah ya itu hilang semua secara administratif. Nah, itu yang kemudian tidak dipahami, dan tidak ada kaitannya Mas Roy minta RJ atau tidak. Itu adalah sebuah konsekuensi dari
salah pengadministrasian. Harusnya kalau 12 terlapor 12 LP bukan satu-satu seperti itu. Oke, silakan. Izin Pak Ugro, mikrofonnya pakai ini. Ya. Oh, yang ini. Yang ini ditaruh aja ke bawah. Ini namanya mikrofon ya? Iya, mikrofon Pak, bukan speaker. Kalau Omon bilangnya tuh speaker. Parah. Baik, terima kasih. Jadi makin hari makin jelas, makin hari makin dalam kita memahami perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 ya? 7. Ya, 7. Dan beberapa rekan-rekan warga masyarakat yang sebetulnya tidak punya kapasitas untuk membuat laporan ya. Jadi pasal 160 itu kan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana apa? Ya kan nggak ada tindak pidana. Jadi kalau dilaporkan sekarang dibuatkan laporan polisi oleh Pak Roy, itu memang tepat seperti itu, sehingga siapa menebar laporan palsu dia akan menuai laporan polisi itu aja ya. Nah, kemudian ada beberapa statement lah dari beberapa, ada rekan saya warga masyarakat yang kalau saya menjelaskan itu, saya senang debat hukum ya. Senang debat hukum, tapi kadang-kadang yang tidak tahu ini ngajak debat kusir ya. Nah kalau debat kusir kan harusnya di tanah kusir ya. Jadi masalah kaitan dengan keadilan restoratif atau resto justice ya. Kalau kita membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, itu sudah sangat-sangat jelas ya. Memang di situ lebih luas, tapi sudah disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, yaitu hukum acara pidana pasal 79 sampai 84 itu ketentuan umum tentang keadilan restoratif. Kalau yang 85 dan selanjutnya itu adalah keadilan restoratif di tingkat penuntutan, beda ya. Jadi peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, nah kalau sudah ditempuh keadilan restoratif, kemudian terbit surat penghentian, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 ya. Nah, SP3 ini jangan diartikan surat perintah pencabutan perorangan, jangan ya. Surat perintah penghentian penyidikan itu harus ditindaklanjuti lagi. Ini lebih tajam peraturan kepolisiannya, yaitu pengambilan barang bukti ya. Jadi setelah ada SP3 yang diterbitkan kepada Pak Egy Sujana, Damai Lubis, ditambah sekarang Bung Rismon ya. Kalau dipanggil Bang nanti kan lebih tua dari saya, nggak enak panggil Bung aja ya. Jadi Bung itu saya masih muda Mas. Oh, iya. Kalau bahasa Jawa naik rebung gitu ya. Ya. Bayangin 709 barang bukti itu sudah harus dikembalikan kemana dari mana barang bukti disita. Itu saya mencoba mendalami membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ya, pasal 15 sampai 18. 3 pasal itu dalam RJ itu seharusnya bukan hal yang mudah melakukan RJ dalam 1 hari selesai ya. Jadi administrasi yang perlu ditanyakan lagi adalah apakah ada surat permohonan tertulis. Kalau peraturan kepolisian ini ya, yang diajukan oleh pelaku, kemudian korban ya, kemudian keluarga pelaku atau korban juga bisa mengajukan surat, ditujukan kepada, karena di perkara di Polda bukan ditujukan kepada Dirkrim tapi kepada Kapolda Metro Jaya. Nah, kelengkapan administrasi ini kalau tidak ditempuh berarti RJ-nya tidak sah. Berarti kalau RJ-nya tidak sah, ketiga tersangka harus dikembalikan pada posisi semula dulu ya. Untuk mengembalikan tersangka pada posisi semula berarti harus ditempuh pra peradilan. Jadi kan tambah rumit ya. Tapi kita tidak perlu perumit. Berarti
SP3 dianggap sudah sah. Nah, SP3 sudah sah berarti perkara tidak akan bisa maju ke pengadilan. Jadi tidak ada, saya juga tidak pernah minta penghentian penyidikan. Saya juga tidak mengharapkan ada permintaan restoratif. Itu kewenangan yang ada, kewenangan yang dimiliki penyidik, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin mendapat penjelasan atau kuliah dari saya, ya, yang jelas, mari kita baca pelan-pelan undang-undang tentang hukum acara pidana yang lama, yaitu Undang-Undang 881, hukum acara pidana, undang-undang yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, KUHP yang lama sama, Undang-Undang 1 tahun 1946, dan KUHP baru, Undang-Undang 1 nomor 2023. Ya, kemudian pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Kalau kita membaca itu semua, saya yakin kita tidak usah memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini lagi. Cukup pihak Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani pedoman Kejaksaan tadi nomor 1 tahun 2026. Ya. Jadi saya tidak bicara Pak Jaksa hentikan, nggak usah. Itu di situ sudah sangat jelas, ya. Ada masalah waktu harinya 14 dan 7 hari, ya. Ada waktu bagaimana kalau berkas perkara tidak dikembalikan setelah diteliti oleh jaksa, diserahkan kepada penyidik, tidak dikembalikan dalam tempo 14 hari, ya. Ada pedoman di situ yang mengatur bagaimana kalau SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik beserta berkas perkaranya. Nah, di situ jelaskan lagi harus dibuatkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru. Nah, saya membayangkan sebagai mantan penyidik, kalau diterbitkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru, berarti berkas perkara harus dimulai lagi, start, ya, start. Berarti kalau kita naik taksi itu bisa ada tujuan lain, nah pindah ke tujuan lain tuh, diperbarui lagi, ya, surat panggilan dimulai lagi, ya kan. Tapi yang pemeriksaan laboratorium kalau tidak perlu. Terus surat pemeriksaan sebagai saksi dimulai lagi, tanggalnya setelah SPDP baru. Ya, ini yang sangat berat harus dipenuhi, itu aturan hukum acara pidana. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai dikatakan, ada yang mengatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak bisa diminta oleh siapapun. Ya, dikatakan orang tersebut mengatakan Kabar Reskrim saja tidak bisa memerintahkan penghentian penyidikan. Tidak ada yang pernah menyatakan meminta Kabar Reskrim penghentian penyidikan, ya kan? Tapi meninjau mungkin iya seperti itu. Ya, meninjau kembali nggak ada masalah. Sebagai warga masyarakat, fungsi pengawasan atau kontrol silahkan. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini, ya mohon maaf pada seluruh warga masyarakat Indonesia, ini sifatnya edukasi. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang tidak benar dari saya sangat terbuka apabila bisa mengundang saya atau memberitahu saya ketemu di mana, kita diskusi, kita debat hukum, itu lebih konstruktif, lebih edukatif, dan lebih bermanfaat daripada debat kusir yang kemudian kalau itu dipaksakan, orang akhirnya sakit, akhirnya debat kusir itu bisa pindah ke tanah kusir seperti itu. Ya. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Oke. Ya. Ya, sebelum Mas Roy mungkin ada tambahan dari Ramdan Shah, ya. Ramdan kita tugaskan sebenarnya untuk ke DPR mengirimkan surat. Sampai hari ini kita tidak tahu apakah surat tersebut sudah ditanggapi DPR atau tidak. Silakan. Ya. Silakan Mas. Ya. Makasih rekan Refli, kawan-kawan semua. Pada prinsipnya setiap pekan kami selalu mengupdate dan menelpon ke Komisi 3 terkait RDPU yang kami sampaikan. Tentu saja sebagai wakil rakyat, wakil kami, representasi dari termasuk kita semua berharap ini dijawab. Tetapi kita juga melihat bahwa
apakah perlu misalnya pendekatan yang formal tadi menjadi informal seperti yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sekarang ya, masalah ya. Tapi tentu saja kita tetap menunggu, itu yang pertama. Sama halnya dengan surat-surat yang kami sampaikan, misalnya tadi rekan Refli untuk Komnas HAM. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan rekan Refli dan kawan-kawan semua terkait dengan laporan LP kita ke pihak kepolisian yang akan dilakukan oleh Dr. Tifa. Tentu saja kemarin Pak Al-Katiri yang biasa akan melaporkan ini dan kemudian akan mendampingi Dr. Tifa, hari ini lagi ke Cina. Mungkin sebalik dia dari luar negeri, dia akan kemudian bersama prinsipal kami untuk kemudian membuat laporan yang sama kepada Lesumanan dan 2 yang lainnya. Itu rekan Refli, tentu saja ini akan kita tunggu karena Pak Al-Katiri yang biasa di pojok sana dan sangat sangat menarik untuk menyampaikan pesan. Sekali lagi minta maaf tidak bisa hadir rekan Refli. Mungkin itu saja. Ya. Iya, teman-teman di belakang ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Enggak ya? Tibalah saatnya kita pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa. Dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy Suryo untuk menyampaikan gambar kaosnya. Silakan Mas Roy. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama sebelum sampai ke materi, izinkanlah saya di kesempatan ini ya mengaturkan apresiasi dan selamat berjuang untuk adik-adikku yang sekarang sedang ada di lapangan. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian menyampaikan semangatnya, apresiasi kepada mereka, dan saya hanya titip pesan, ya benar kata Kombes Budi ya dari Polda Metro, jangan ada yang menyusupi. Jadi kalian jangan disusupi, tapi juga mohon aparat juga humanis ya, tidak kemudian menganggap bahwa ini adalah musuh, sama sekali tidak. Ini adalah sesama warga bangsa, sesama rakyat Indonesia. Dan saya sudah lihat selain seragam coklat, ada juga seragam hijau di sana. Mohon hati-hati ya, karena ini sebenarnya adalah masalah internal ya dalam negeri, bukan dengan luar. Jadi saya yang pernah bertugas di Komisi 1 ya, tupoksi dari baju hijau sebenarnya bukan untuk itu. Tapi saya moga-moga mereka hanya di BKO-kan saja dan hanya menjaga. Kita semuanya sama. Nah, termasuk jangan disusupi itu artinya apa? Ya, jangan sampai mereka disusupi oleh hal-hal yang membuat kondisi yang seperti mereka yang teriakkan, yaitu Indonesia bangkrut. Ya gitu. Karena apa? Ada 5 tuntutan. 5 tuntutannya yang pertama adalah stop pemborosan APBN, oke. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BPOM, oke. Tapi kemudian ada hal yang lain. Nah, saya justru menyisipkan tadi, ya. Jangan lupa kita juga pernah punya tuntutan yang lain, yaitu adili Jokowi dan turunkan FUFAFA atau makzulkan FUFAFA. Itu jangan lupa, ya. Itu justru yang krusial. Ya, jadi jangan kemudian malah berbelok kemana-mana. Sekali lagi selamat berjuang. Saya tadi juga menggunakan kostum kuning ya, bukan berarti saya anggota atau alumni UI, bukan. Saya nggak pernah ngaku-ngaku, apalagi ngaku punya ijazah padahal palsu, nggak. Saya adalah anggota dari UI Watch Plus Plus. Jadi kumpulan teman-teman ada Pak TB, Taufik Bahudin di sana, ada kemudian Pak Heru, dan juga kita saling membersamai adik-adik kita untuk berjuang. Saya tetap alumni UGM dan saya bangga dengan UGM, tapi saya tidak bangga kalau UGM membela yang bukan mahasiswa yang berijazah palsu. Ya, itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Mas Refli dan juga Bapak Ibu yang lain ya. Hari ini kita sudah sampai Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah H+10. H+10 dari ketika ada press conference yang disela dengan pengumuman dadakan soal P21 di Polda Metro Jaya waktu itu. Ya, sekali lagi kita juga sampaikan bahwa itu bukan press conference untuk P21 sebenarnya, tapi ada keterpaksaan ketika Kombes Iwan Imanuddin harus mengumumkan itu atas pertanyaan. Ya, jadi kita tunggu sebenarnya kalau memang itu benar real. Tapi nyatanya sampai dengan H+10 hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu tidak juga terbit. Masih goib P21-nya. Kayak SMK saja goib ya. Masih belum ada. Harusnya ada surat semacam ini. Dan lagi-lagi kita sampaikan seperti tadi sampaikan Pak Refli ya. Hari ini kalau dengan LP tanggal 30 April itu sudah 409 hari. Hari ini ya, ini grafik ini saya buat ketika tanggal 26 Mei. Sekarang sudah tanggal 12 Juni. Berarti sudah 409 hari. Jauh melebihi atau bahkan 4 kalinya
kasus besar yang waktu itu juga menyita seluruh perhatian rakyat Indonesia, yaitu Jessica Wongso. Bahkan lebih dari 6 kali kasus yang waktu itu juga sangat besar, yaitu tentang Verdi Sambo. Ya, jadi jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Dominus litis dari P21 itu adalah pihak kejaksaan. Dan kalau kami kemarin atau tanggal 21 April yang lalu ke kejaksaan, itu kita bersurat secara resmi. Kita selaku pihak yang terkait langsung. Kalau para termul kemarin ada yang demo, bahkan demonya, ini saya ulangi kata-kata, bakar Kejati. Itu sudah brutal itu namanya. Harusnya dia yang kena. Itu namanya Fritz Alor Boy. 160 itu pada KUHP lama, KUHP lama. Ya jelas ada yang bilang copot Kejati. Orang yang bilang copot Kejati itu antara lain Lecumanan. Aspidum gimana ini? Nah itu. Mereka itu satu tidak punya legal standing terhadap perkara ini secara langsung. Karena lawyer Jokowi itu adalah orang yang punya surat kuasa khusus. Antara lain Pak Rifai, Pak Yakub Hasibuan, kemudian juga Pak Firman, ya satu lagi Audrey siapa? Itu yang resmi. Yang lain itu nggak resmi. Ngaku-ngaku saja mereka bikin tim hukum, tim merah putih, merah kuning biru dan lain sebagainya. Ya, apa itu tim itu? Apalagi mereka marah-marah mau bakar Kejati. Itu kan parah ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin sampaikan Pak Refli tadi yang sudah kita kita tonton langsung di acara Rakyat Bersuara di TV-nya ini ya. Nah, itu. Saya nggak perlu sebutkan iNews ya, gitu. Pokoknya TV-nya ini ya. Statement dari Prof Henry Subiakto. Saya ingin menambahkan, terima kasih Prof. Dan kalau Prof Henry itu mengatakan, karena Termul mengatakan itu ngaku-ngaku buat, bukan ngaku-ngaku. Nama Prof Henry ada di sini. Beliau tepat betul 23 tahun yang lalu, ya, ada pada surat keputusan tim TKTI, tim Koordinasi Telematika Indonesia. Beliau selaku staf ahli dari Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu, belum informatika. Ada di sini. Lucunya, bukan lucu mana ini ya, tapi lucunya, ya, nomor 9 itu nama saya. Saya juga ada di situ. Saya adalah tim perumus dari Undang-Undang ITE juga, dan saya itu disebut nama, bukan lagi jabatan. Saya resmi itu Roy Suryo dalam kurung Universitas Gadjah Mada. Saya wakil resmi dari UGM waktu itu. Ya, dalam itu UGM masih ya sehat dan waras waktu itu ya, gitu. Jadi mengirim saya untuk menjadi wakilnya. Jadi kami itulah yang membuat Undang-Undang ITE sebagai undang-undang jawaban Indonesia atas perdagangan internasional e-commerce luar negeri. Kalau kita tidak punya Undang-Undang ITE, maka kita akan di-ban dalam dunia internasional. Maka pasal 32 dan 35 yang kemarin sampaikan Prof Henry itu jelas banget. Itu adalah untuk yang terjadi di computer crime. It's not a computer related crime. Computer related crime adalah komputer yang digunakan untuk tindak kejahatan. Itu ranahnya adalah nyata. Tapi kalau computer crime adalah kejahatannya terjadi dalam komputer. Yang disampaikan di pasal 32 dan 35 itu kejahatannya terjadi di komputer. Ada orang menghack, kemudian dia melakukan perubahan di situ, mengubah di situ dan dimunculkan kembali. Lah ijazah Jokowi yang palsu ini tidak pernah kejahatannya dilakukan di dalam komputer. Itu jelas banget Prof Henry menyampaikan itu. Ini tidak bisa masuk ke sana. Nah, saya akan lanjut, jadi clear ya. Saya akan lanjut ke Lecumanan. LP-nya sudah terbit dengan LP 4111. Garis miring SPKT garis miring 6 garis miring Polda Metro Jaya. Sudah dilaporkan dengan pasal 394. Detailnya nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke para ahli hukum. Saya sekali lagi bukan ahli hukum, apalagi sok mengaku kuasa hukum, sok mengaku apokat, ya. Saya bukan apokat busuk, ya gitu. Saya melaporkan. Dan disinilah kenapa Lecumanan ini dilaporkan dan kami tetap tadi merapat
Kenapa yang 2 Maret Samuel Schwecken dan juga Andi Kurniawan itu belum dilaporkan? Saya mengatakan belum dilaporkan Dr. Tifa. Karena mereka berdua itu yang dilaporkan oleh Maret dan Andi itu hanya pasal 160. Sedangkan Lecumanan ini melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di mana pasal 28 ayat 2 itulah yang kena ke saya dan kena Dr. Tifa. Kalau 160 itu kena sahabat-sahabat pejuang yang ada di klaster 1. Jadi harusnya yang melaporkan teman-teman yang di klaster 1. Tapi nggak apa-apa, itu nanti tetap kita hormati. Andai kata Dr. Tifa juga akan melaporkan hal yang sama. Kalau nanti sepulang dari Pak Alkate ini. Dan saat itu saya juga melaporkan, izin Mas Refli, ini tadi karena sudah diberi izin, ya. Saya melaporkan juga orang namanya Dr. Eng, respon hasil-hasilnya pada Eng, ya, si zombie itu, ya, gitu. Dan di sini jangan marah kalau respon nggak saya tulis dokternya karena dokternya palsu. Ya, dengan pelaporan nomor 4115 garis miring 6 garis miring SPKT Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena dia sangat bebal membuka kembali berita-berita lama yang sudah out of date, yang sudah inkrah. Ini sudah jelas, pemberitaannya sudah jelas, kasus itu sudah selesai. Kemenpora menyatakan salah dan mencabut laporannya karena waktu itu ada pencatatan yang salah. Harusnya masuk pada kolom kementerian, dimasukkan pada kolom menteri, sehingga saya ditagih. Ini sudah selesai, Menpora cabut gugatan Imam Nahrawi dicabut dan inkrah perkaranya. Clear banget ini. Bahkan kalau teman-teman masih penasaran, ini loh putusan pengadilannya. Sudah jelas banget, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 411 tahun 2019. Di dalam putusan ini ada Imam Nahrawi selaku penggugat, saya selaku tergugat, dan penggugat sudah mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Selesai. Lucunya lagi, si dokter palsu ini malah kemudian kemarin membuka kasus lama banget tahun 2006, menarik-narik Habib Rizik. Itu kan konyol banget. Coba, Omon, kamu berani nggak sekarang datang ke Habib Rizik? Ya, kalau sekarang mau tanyakan soal itu. Itu persoalan juga sudah selesai. Saya selaku profesional waktu itu. Jadi intinya apa teman-teman semua? Saya melaporkan Lecumanan dan juga melaporkan respon. Itu jelas betul pasal-pasalnya dan kami semua tetap menunggu yang namanya P21 itu. Kalau memang ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan dengan terus terang bahwa itu tidak ada. Ya, jangan sampai kemudian mereka membuat sesuatu yang sifatnya goib tapi seolah-olah nyata. Nah, saya ingin juga senyum sekarang ya, Mas Refli sebagai penutup kepada para termul. Yang termul itu yang bikin hoak, ya, hoaks, tapi hilang S-nya hoak. Mereka teriak-teriak, mana P21, mana bakar, kejati, copot Aswidum. Mereka lama-lama boncos, ya. Kalau dia boncos, minumlah obat boncos. Nah, ini obat boncos. Ya, saya sarankan saja, silahkan minum obat, ya. Para termul silahkan minum obat, karena kalau nggak minum obat nanti boncos, Pak. Gitu. Sekian, terima kasih. Pertanyaan satu, Mas. Pertanyaan satu, silakan Bapak. Iya. Ya. Boncos, ya. Ini mohon maaf Mas Refli. Jadi ini kan untuk edukasi nih. Iya. Ya kan? Tadi kan yang silakan Prof Henry. Ya. Dan Mas Roy kan masuk tim perumus Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nih. Iya, ini. Ya, mungkin nanti saya minta penjelasan. Seumpamanya ini ada nih, seandainya ini ada pencurian komputer di gudang komputer. Nah. Ya kan? Kemudian yang dicuri itu semua komputer di situ. Ya. Apakah kena Undang-Undang ITE atau kena KUHP? Jelas tidak, Pak. Itu pasalnya kena pasal pencurian dalam KUHP biasa. Supaya diberikan penjelasan. Iya, intinya itu dalam KUHP. Ya. Jadi artinya apa yang terjadi itu di ranah nyata. Undang-Undang ITE itu yang terjadi computer crime di dalam ranah komputer. Kenapa ini ada? Itu untuk menggantikan Undang-Undang ITE itu untuk menggantikan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Kalau teman-teman ingat, pada pemilu 2004, waktu itu ada hacking di situs KPU. Partai berubah jadi partai jambu, partai sawo. Nah, itulah pentingnya Undang-Undang ITE yang akhirnya baru rampung tahun 2008. Jadi itu supaya tidak mudah selalu menggunakan Undang-Undang ITE. Ya, itu. Ini resmi betul ya. Tim Koordinasi Telematika Indonesia, menterinya waktu itu masih Pak Samsul Muarif. Nama saya ada, nama Prof Henry Subiakto ada di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Boncos. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita stop sampai di sini ya.
Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini makin memperjelas. Tapi satu hal yang kami garis bawahi ya, kalau kasus ini memang on the right tracknya benar, maka 3-4 bulan harusnya sudah selesai. Kasus seperti ini yang sederhana, hanya bercerita mengenai apakah sebuah dokumen ijazah itu asli atau palsu, sampai membutuhkan waktu 400 hari lebih, dan sampai hari ini tidak jelas. Pertanyaannya ada apa? Maka yang paling gampang adalah bahwa kasus ini dipaksakan untuk terus diproses. Kenapa dipaksakan? Ya karena ada kekuatan-kekuatan politik yang masih kuat dan berkuasa hari ini, bisa kemudian mengendalikan penegakan hukum yang ada. Nah, ini menyedihkan. Sebagai warga negara, tentu kita ingin bahwa penegakan hukum itu pada jalur yang benar dan sesungguhnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau, baik kepolisian atau penyidik maupun kejaksaan ya, itu harus bertindak profesional, independen, dan memperlihatkan integritas dalam menangani kasus apapun, termasuk kasus ijazah palsu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.